ini kita akan belajar mengenai basis bilangan bulat. Nah, menurut teorema 4.1 dalam basis bilangan bulat adalah jika Q ini namanya elemen, Z dengan lambang dari bilangan bulat, dan Q besar dari 1, maka setiap N elemen bilangan bulat positif dapat dinyatakan secara tunggal dalam bentuk, N sama dengan PK, QK ditambah PK kurang 1 dikali QK kurang 1 dan ditambah sampai P2 kali Q2 ditambah P1 Q1 ditambah P0 Q0 dengan K elemen Z bilangan bulat positif. Jadi P, T elemen bilangan bulat positif itu 0 kecil dari sama dengan PT kecil dari Q kurang 1 T sama dengan 0 dan 1 sampai K dan PK tidak sama dengan 0. K sendiri adalah kayak lambang dari bentuk bilangan, apapun bilangan bulat tadi yang kita masukkan ke dalam angkanya gitu. Nah, buktinya dapat kita lihat nih di buktinya. Karena Q elemen bilangan bulat dan Q besar dari 1, maka Q besar dari 0. Sehingga menurut teorema algoritma pembagian, hubungan antara N dan Q adalah N sama dengan Q dikali R0 ditambah P0 dengan 0 kecil dari sama dengan P0 kecil dari Q. Dengan penulisan 0 kecil dari P0 kecil dari Q dikurang 1. Nah, jika R0-nya itu tidak sama dengan 0, maka hubungan antara R0 dan Q menurut teorema algoritma pembagian ini adalah R0 sama dengan Q R1 tambah P1 dengan 0 kecil dari sama dengan P1 kecil dari Q dan 0 kecil dari P1 kecil dari Q dikurang 1. Gini penulisannya. Nah, lalu lakukanlah langkah serupa untuk R1-nya juga. R1 maka Q R2 ditambah P2. 0 kecil dari P2 kecil dari Q, 0 kecil dari P2 kecil dari Q kurang 1. P-nya yang berubah nilainya gitu. Kalau dia R1 maka di sini adalah 2. Kalau dia 0 maka di sini R1 dan sini 2 dia maka 3. Jika dia R3 maka di sininya Q R4 tambah P4 0 kecil dari P4 kecil dari sama dengan Q berarti 0 kecil dari P4 kecil dari Q dikurang 1. Nah, hingga sampai ke R K dikurang 2 sama dengan Q R K dikurang 1 ditambah PK dikurang 1. 0 kecil dari sama dengan PK dikurang 1 kecil dari Q, maka dituliskan 0 kecil dari PK kurang 1 kecil dari Q kurang 1. Nah, jika dia RK kurang 1, maka menjadi Q RK kurang 1 ditambah PK dikurang 2 dengan 0 kecil dari sama dengan PK dikurang 2 kecil Q, maka dituliskan 0 kecil dari PK kecil dari sama dengan Q kurang 1. Nah, kita ambil RK-nya itu sama dengan 0 nih. Maka barisannya R0, R1, R2, R3 sampai dengan RK. K sendiri tadi bilangan yang diminta oleh soal. Bilangan apapun yang merupakan bilangan bulat lah ya. Nah, merupakan barisan bilangan bulat positif yang menurun. Paling banyak mempunyai suku-suku bernilai 0, yaitu RK. Dan K suku positif yaitu R0, R0, R1, R seterusnya, dan RK kurang 1. Dari hubungan antara N, Q, dan R, RI sendiri, I itu nilainya adalah 0,012 hingga ke K. Dengan nilainya kan nggak tahu nih, bilangan bulat tuh banyak nih sampai ribuan seterah. Nah, di atas dapat ditentukan bahwa N Q R0 ditambah P0, maka Q R1 ditambah P1 ditambah P0 sama dengan Q pangkat 2 R1 ditambah Q P1 ditambah P0. Nah, Q2 dalam kurung Q R2 ditambah P2, bentuknya kita ubah tadi yang dari awal tadi, ditambah Q P1 ditambah P0 sama dengan Q pangkat 3 R2 ditambah Q2 P2 ditambah Q P1 ditambah P0. Nah, selanjutnya sama dengan Q K kurang 1, RK kurang 1 ditambah Q K kurang 2, PK kurang 2 ditambah Q K kurang 3, PK kurang 3 ditambah seterusnya hingga Q P1 ditambah P0. Maka dia akan menurun terus kan? Menurun hingga ke 0. Sesuai dengan pernyataan di atas. Nah, selanjutnya itu Q K kurang 1 dalam kurung Q R K kurang 1 ditambah P K kurang 1 ditambah Q K kurang 1 P K kurang 2 ditambah Q K kurang 3 P K kurang 3 ditambah hingga Q P1 ditambah P0. Nah, selanjutnya Q K dalam kurung Q R K ditambah P K ditambah Q kurang 1 P K kurang 1 ditambah Q K kurang 2, P K kurang 2 ditambah Q kurang 3, P K kurang 3 ditambah hingga Q P1 ditambah P0.
Dan dapatlah N-nya tadi, N sama dengan QK tambah 1 RK ditambah K PK ditambah QK kurang 1 P K kurang 1 ditambah K kurang 2 PK kurang 2 ditambah Q kurang 3 PK kurang 3 ditambah hingga Q P1 ditambah P0. Nah, karena RK-nya sama dengan 0, maka N-nya itu QK PK ditambah QK kurang 1, PK kurang 1 ditambah QK kurang 2, PK kurang 2 ditambah QK kurang 3, PK kurang 3 ditambah hingga QP1 ditambah P0. Nah, untuk di bawah ini kita balikkan nih, P yang di depan, K yang di belakang gitu, agar mudah gitu. Jadi, N sama dengan PK di QK ditambah PK kurang 1 kali QK kurang 1 ditambah K kurang 2, PK kurang 2 ditambah QK kurang 3, PK kurang 3 ditambah hingga QP1 ditambah P0. Nah, N sama dengan PK kurang 1, PK kurang 2, PK kurang 3 hingga P1 dan tambah P0. Dalam kurung, tutup kurung, Q kecil. Nah, ini berarti bilangan asli N yang ditulis dalam lambang bilangan dapat diubah menjadi lambang bilangan basis Q besar dari 1. Nah, dapat kita lihat di contoh 4.1 dengan soal tuliskan 985 basis 10 dalam lambang bilangan basis 6. Berarti dari basis 10 ke basis 6. Nah, kita ambil 985 itu N-nya dan 6 sebagai Q-nya. Nah, di sini mengapa jadi 985 sama dengan 6 dikali 164 ditambah 1? Itu sama aja dengan kayak dari itu teorema pembagian ya, di mana penulisan aslinya itu dibuat kayak gini. 6 habis membagi berapa yang menghasilkan 985. Yang mendekati itu adalah 6 dikali 164 dengan hasil 984. Maka kan sisa 1 dong untuk mencapai 985. Maka plus 1. Kurangnya tadi. Nah, 164 nih, 164 masih bisa kita cari kan? 6 dikali berapa yang menghasilkan 164? 6 dikali dengan 27. 6 dikali 27 162. Maka kurangnya tadi adalah 2, maka jadi plus 2 tambah 2. Nah, nih 6 dikali berapa yang menghasilkan 27? Yang mendekati adalah 6 dikali 4 dengan hasil 24. Maka kurangnya itu adalah 3, maka plus 3. Kenapa nggak kita cari lagi ya? Nah, dapatlah dengan rumusnya tadi itu. Dapat kita ketahui, maka di sini S985 adalah N, di sini untuk mencari R0-nya, di sini untuk mencari R1-nya, kiwanya. N. Nah, 985, nah, N sama dengan Q R0 ditambah P0 ditambah P0, dapatlah diketahui R0-nya tadi adalah 164 dengan rumusnya nih, Q R0. Maka ini Q-nya, Q dikali R0 ditambah P0. Ya kan? Dapatlah R0-nya 164. P0-nya sama dengan 1. Nah, untuk mencari R1-nya itu 164. R0-nya tadi sama dengan 6 dikali 27. Maka ini R1. Q dikali R1 ditambah P1. Sama dengan R1-nya itu 27. P1-nya 2. P1 ini kayak ibaratkan kurang-kurang dari perkalian tadi, atau kayak kurang dari perkalian tadi tibanya, sisanya tibanya. Nah, selanjutnya untuk mencari R2 tadi menggunakan R1 27 sama dengan 6 dikali 4, maka 4-nya adalah R2 dengan rumus tadi Q R2 ditambah P2 sama dengan diketahui R2-nya sama dengan 4 dan P2-nya sama dengan 3. Nah, gitu tuh. Kita lanjut nih, cari ke nilainya yang di sebelah tadi, yang 4 tadi. Kalau 4, maka 6 dikali 0. 6 dikali 0 sama dengan 0. 0. Kalau 0 ditambah berapa hasilnya? 4. Maka ditambah 4. Nah, dapatlah R2 yang tadi, Q R3 ditambah Q R3 ditambah P3. Maka diketahui R3-nya adalah 0 dan P3-nya adalah 4. Nah, dengan demikian dapat kita tentukan bahwasannya 985 itu sama dengan 6 dikali 164 ditambah 1 sama dengan 6 dikali 164 tadi berapa? 6 dikali 27 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 6 pangkat 2 dikali 27 ditambah 6 dikali 2 ditambah 1. Kita kalikan ke dalam ya ini gitu. Semuanya 6 yang di luar ini. Dapatlah 6 pangkat 2 27 ini kan 6 dikali 4 ditambah 3. Tadi mah di awal kan 27 ini hasil bagi dari 6 dikali 4 ditambah 3. Nah, ditambah 6 dikali 2 ditambah 1.
Nah, 6 dikalikan lagi ke dalam nih. 6 pangkat 2 dikali 6, 6 pangkat 3. 6-nya dikalikan dengan 6 pangkat 3 dikali 4 dibanyak. 6 pangkat 2 dikali 3 ditambah 6 pangkat 2 dikali 3 ditambah 6 kali 2 ditambah 1. Nah, jadi 985 basis 10 sama dengan 6 pangkat 3 dikali 4 ditambah 6 pangkat 2 dikali 3 ditambah 6 dikali 2 ditambah 1. Dapatlah hasil 4321 basis 6. Maka basis 10 tidak perlu selalu kita tuliskan. Cukup ditulis 985 aja nih. Nggak perlu kita buat basis 10 kayak gini. Biasanya kalau di soal, kalau dia basis 10 maka akan dituliskan angka saja. Maka kita tahu bahwasanya itu adalah basis 10. Tapi kalau bahwasanya itu basis 6 maka akan dibuat 6 seperti ini. Versi penulisan lambang basis. Nah, lambang bilangan desimal. Bilangan desimal itu disebut dengan basis 10 nih. Basis 10 itu disebut dengan bilangan desimal. Dan bilangan biner itu basis 2. Kuarter basis 4, oktal basis 8, dan heksadesimal basis 16. Ini angka-angka ini. Dalam basis 10, maka dia akan angka itu berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, di basis 2, tiba-tiba 1, 10. Kenapa demikian 1 sampai 10? Nah, dalam basis 2 tadi, maka yang tidak boleh kita masukkan itu angka 2 dan kawan-kawannya hingga ke bawah. Berhenti di basis 10. Berhenti di angka 10. 2 dari 1 nih. 1, 2-nya kita langkauin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu nggak masuk. Maka langsung ke 10, 11, 100, 101, 110. Ya kan? Maka dari angka 2 sampai angka 9 itu tidak masuk dalam basis 2. Nah, selanjutnya basis 4. Basis 4, 1, 2, 3, 3, masuk 10. Berarti dia berhenti di pola itu ada di 4. Berarti 1, 2, 3 masuk, 4-nya tidak masuk. Berarti 4 sampai ke angka 9 itu tidak masuk dan berhenti di angka 10, 11, 12, 13, langsung ke 20. Berarti dari angka 4 ke bawah sampai angka 9 itu nggak masuk. Tapi setelah angka 9 itu termasuk. Nah, selanjutnya berdasarkan tabel konversi di atas tadi, ada aturan dalam mengubahnya. Untuk mengubah bilangan basis 2 ke basis 8 itu, nah, maka lambang bilangan dalam basis 2 tersebut dikelompokkan 3 angka dari kanan, dan selanjutnya gantilah tiap kelompok tersebut dengan angka pada basis 8. Tiap angka di basis 2 itu diubah ke basis 8. Berapa nilainya? Dan di situ kita harus tahu nih tabel. Kalau bisa kita udah harus hafal tabel tadi. Dan untuk mengubah lambang bilangan dalam basis 8 tadi dengan angka yang sesuai dengan basis 2, dengan catatan tiap angka pada basis 8 itu disediakan 3 angka pada basis 2. Ya, contohnya nih di sini nih. Nah, contohnya di 1010110 basis 2 kita ubah ke basis 8 nih. Kayak mana sih? Dari sebanyak ini jadi 126 basis 8 nih. Nah, pertama itu kita kelompokkan kan dengan syarat dikelompokkan dengan 3 angka dari kanan. Maka kelompokkan 3 angka nih. Yang pertama 1 dulu kita pisahkan nih, kita kelompokkan dulu nih. 010 satu kelompok. 110 satu kelompok dengan basis 2. Kita tengok nih, 1 dalam basis 2 ke basis 8 itu berapa sih nilainya? Maka di basis 2, 1 ke basis 8 nilainya adalah 1. Nah, 010 atau bisa dibilang ini 10 dalam basis 2 diubah ke 8 berapa sih? Dalam basis 2, 10 ke basis 8, maka nilai 10 tadi berubah menjadi 2 di basis 8. Maka dapatlah dia 2. Dan 110 di dalam basis 2 itu adalah 110 nih, di sini nih. Nah, diubah ke basis 8, maka dapatlah dia nilainya 6. Maka 6 dapatlah 126 basis 8. Nah, begitu juga nih. Sebenarnya kuncinya itu kita harus hafal di tabelnya tadi. Tabel yang banyak ini nih. Kalau bisa dihafal gitu kan. Kalau boleh lihat tabel ya lihat tabel gitu. Nah, 8 kita ubah ke basis 2. Sama sih sebenarnya, kita ambil contohnya. 7015. Nah, 7015. 7 dalam basis 8 ke basis 2. 7 di basis 8. 7 di basis 8 diubah ke basis 2 adalah 111. Maka 111. Ini diubah ya. 3 angka nih. Yang pertama 0, tetap 0. Kalau dia dari 8 ke 2, dia maka dapat 3 angka tuh. Ini contohnya kan 0 tuh kan aturan 00 kan. Tapi dia karena yang tadi kayak contohnya 10 nih jadi 010. Jadi dapat dia 000, 1 itu 001, 5 itu dalam basis 8, 5 diubah ke basis 2 itu 101 basis 2. Maka hilangkan titiknya, gabungin semuanya, maka dapatlah 111 00000 11012. Selanjutnya juga sama contoh. Selanjutnya nih yang kedua ada nih. Untuk mengubah lambang bilangan basis 2 ke basis 4 dikelompokkan menjadi 2 angka dari kanan. Tadi kan basis 3 sama basis 8 dari basis 2 ke 8 tuh. 3 angka kan dari kanan kan. Sekarang ini basis 2 ke basis 4. Maka dia dikelompokkan menjadi 2 angka dari kanan pada lambang bilangan basis 2. Nah, selanjutnya itu kita ganti tiap kelompok 2 angka itu dengan angka yang sesuai pada basis 4.
Nah, untuk mengubah lambang bilangan dari basis 4 ke basis 2, gantilah tiap angka pada lambang bilangan basis 4 dengan angka yang sesuai dengan angka pada basis 2. Dengan catatan, tiap angka pada basis 4 disediakan 2 tempat pada basis 2. Contohnya nih, misalnya nih, 1 basis 4 diubah ke basis 2 nih. Berapa sih 1 dalam basis 4? 1 diubah ke 2, tetap 1. Tapi dia disediain 2 angka kan, berarti 0, 1. Sedangkan yang tadi itu dia diminta sediain 3 angka. Berarti kan ini 10 kan. Dah 2 tuh. Tambahlah 0, 1, 0. Maka dia ada 3 angka. 3 angka dari kanan. Ini 2 angka dari kanan. Berarti 0, 1, basis 2. Ini contoh lainnya nih dapat kita lihat nih. 2013 basis 4 diubah ke basis 2. Nah, 2 dari 2 basis 4 gitu kan. Dari 2 basis 4 ke basis 2 itu 10. Wah, coba lihat dulu ya. Dari 2 berarti 10, basis 4 ke 2 10 kan, pas. Berarti 0 tetap 0, 0 1, 0, 1, 3. Dari basis 4, 3. Dalam basis 2 nilainya adalah 11. Nah, selanjutnya itu tinggal gabungkan semua angka tadi jadi basis 2. Untuk mengubah lambang bilangan basis 2 ke basis 16 atau sebaliknya ya, 16 ke basis 2 gitu, dapat menggunakan cara yang sama dengan sebelumnya. Sedang ini beda nih. Satu angka pada lambang bilangan basis 16 disediakan 4 tempat pada bilangan basis 2. Ada 4 dong tempatnya, bukan 2, 3 lagi. Dan juga digunakan untuk mengubah lambang bilangan dalam basis 3 ke basis 9. Nah, basis 4 ke 16 atau sebaliknya dia juga digunakan sana. Sehingga secara umum dapat digunakan untuk mengubah lambang bilangan dalam basis K ke basis K. KT dengan K dan T adalah bilangan asli dan K tidak sama dengan 1. Maksudnya gimana nih? Kita lihat contohnya di bawah ya. Contohnya nih, 10010011101 basis 2 diubah ke basis 16. Nah, maka kita kelompokkan tadi berapa angka dimintanya? 4 angka dong katanya kan. 4 angka kan disisain kan, basisnya ada 4 angka dah. Yang pertama itu ada angka 100 dulu nih. Pisahkan dulu ya. 100, 1001 dan 1101. Dah 4 angka nih dong. 4 angka kan dikelompokkan nih. Nah, 100 dalam basis 2 100 di basis 2 diubah ke basis 16. 100 di basis 2, 100 di basis 2 diubah ke basis 16 nilainya adalah 4. Maka 4. Dan 101 di basis 2 diubah ke basis 16 itu adalah 9. Sedangkan 1101 di basis 2 diubah ke basis 16 itu D. Nih, di D. 1101 jadi basis 16 adalah D. Nah, D basis 16. Tinggal gitu ngubahnya. Nah, selanjutnya itu ada yang inilah contoh yang lainnya. Yang ini sama kok sama yang di atas, tinggal dikelompokkan menjadi 4. Dari basis 2 diubah ke basis 16 sama. Yang penting kita hafalkan yang tadi tabel tadi. Nah, yang C itu CA B716. Dari basis 16 diubah ke basis 2 dong. Nah, gitu. Sekarang, nah, C dalam basis 16 diubah ke basis 2 berapa nilainya? Langsung aja ya. C dalam basis 16 ke basis 2 nilainya itu 1100. Nah, dikali ini pemisah nih untuk biar jadi 4 kelompok gitu. Yang A dari basis 16 ke basis 2 itu 1010. Yang B adalah 1011 dan 7 adalah 0111 basis 2. Nah, jika digabungkanlah semuanya, dapatnya 1101010101011112. Dari 2 ke 8 itu dia bakal dapat 3 angka. 3 angka ke kanan. Kalau 2 ke 4 itu dia 2 angka ke kanan. Sebaliknya juga gitu ya. Tapi kalau 2 ke 16 itu bakal ngambil 4 angka ke kanan. Dan itu juga bisa kita gunakan nih untuk mengubah bilangan dalam basis 3 ke 9, basis 4 ke 16 atau sebaliknya. Dari basis 2 ke 16 tadi ya, yang 4 angka ke kanan tadi. Nah, sekian nih contohnya nih. Ribet nggak sih? Sebenarnya kalau yang ribet itu di bagian angka-angkanya. Angkanya banyak banget sih, ininya ribet banget sih memahaminya nih. Nah, sekian dari saya di sini. Nah, mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata atau cara pengajarannya kurang nih. Di sini saya mungkin pertama kali juga untuk menjelaskan di sini. Saya mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih semua yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.